Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam perjalanan saya. Setelah beberapa waktu saya tidak mengedit video. Ya, jadi dalam perjalanan kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk moto camping ke sebuah daerah yang berada di Kabupaten Malang. Tepatnya berada di Kecamatan Ngantang, yaitu kita akan menuju ke Selorejo. Sebenarnya ini adalah video dari bulan Juni kemarin yang belum sempat saya edit. Tetapi ya karena saya beberapa waktu ini agak repot mengerjakan sebuah project, jadi ya mohon maaf teman-teman kalau videonya terlambat ya. Oke, jadi kita langsung berangkat saja. Seperti biasa, titik awal keberangkatan saya mulai dari Kabupaten Gresik setelah saya pulang kerja. Jadi selamat menonton, semoga bisa menjadi referensi dan menghibur kalian semua. Oke teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi kali ini ya dalam perjalanan singkat saya. Ya, hari ini adalah hari Sabtu teman-teman, tanggal 21 Juni tahun 2025. Ini sekarang jam setengah 3 sore ya. Dan sekarang ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke arah mana ya, ke Waduk Selorejo teman-teman. Ya, jadi ini perjalanan yang apa ya, bisa dibilang karena gabut aja sih di rumah. Jadi hari ini saya camping teman-teman di Waduk Selorejo. Ini sekarang posisi saya masih berada di Jalan Raya Waringin Anom di Kabupaten Gresik. Ini kalau saya set di GPS-nya 2 jam lagi nih kita akan sampai di Selorejo. Jadi untuk peta yang saya setting di Google Map itu saya berangkat dari Jalan Waringin Anom ini sampai ke arah front office dari Selorejo Hotel teman-teman. Karena di situ merupakan pintu masuk untuk bisa menuju ke camping ground yang ada di Waduk Selorejo-nya. Nah, ini ngelewatin jembatan yang kecil banget ini. Ini daerah mana ini ya? Ini harusnya masih daerah Gresik ya teman-teman. Wah, unik juga ya. Di bawah ini ada anak sungai berantas nih. Kita belok kanan ya, kita ikuti saja petunjuk dari si Google ini. Arahnya sekarang kita menuju ke arah Mojokerto, Jombang. Ya seperti itu deh. Untuk cuacanya hari ini agak-agak mendung ya, tapi lumayan cerah juga. Nggak terlalu mendung, nggak terlalu panas intinya. Nah, ini di depan ini kita akan ketemu di Jalan Raya Ciro. Wow, Jalan Raya Ciro, kita belok kanan ya. Nah, ini saya belum pernah lewat jalan-jalan seperti ini. Wih, ada Trans Jatim cuy. Wih, jalannya agak rame ya ini ya. Kalau mau lewat sini harus hati-hati. Nah, ini udah kosong. Oke teman-teman, sekarang ini perjalanan kita sudah memasuki Kabupaten Mojokerto. Dan jembatan yang kita lewati saat ini adalah Jembatan Lengkong yang tepat berada di atas Sungai Berantas, sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Jembatan Lengkong ini adalah jembatan yang usianya cukup tua karena dibangun sekitar tahun 1852 sampai dengan 1857 pada masa zaman penjajahan Belanda. Untuk perjalanan menuju ke Selorejo, kita setidaknya melewati 6 kabupaten. Tadi kita sudah melalui Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Sekarang kita masuk di Kabupaten Mojokerto, nanti kita akan memasuki Kabupaten Jombang. Setelah itu lanjut sampai ke Kabupaten Kediri dan terakhir masuk di Kabupaten Malang, yang mana akan menjadi tujuan kita nanti. Oh, ini kalau nggak salah ini daerah Mertek teman-teman. Mertek itu terkenal dengan apa ya? Cewek-cewek itu loh yang ada di pinggir jalan sini. Biasanya mereka jualan es tebu tuh. Es tebu Mertek. Jalan Raya
apa ini ya, pokoknya ini ngarah ke Melirip sih. Nah biasanya yang jualan es tebu itu di pinggir-pinggir jalan seperti ini nih, es tebu Mertek. Nah itu dia, terkenal dengan mbak-mbaknya tuh. Mertek ya ini ya, betul nih daerah Mertek nih. Tuh biasanya yang jual es tebu itu cewek-cewek, terus dandanannya seksi-seksi cuy. Unik sih. Ini di depan ini ada bis Mira dari Surabaya Bungurasi ke Jogja, dia ke Giwangan tuh. Selap-selip. Saingannya bis Sugeng Rahayu. Ini kalau dibilang ini panturanya barat ini ya. Pantura yang menuju ke arah barat. Nah, ini di kiri kita ini ada Terminal Kertajaya ya, Kota Mojokerto. Tuh di sebelah kiri teman-teman. Dan di Kota Mojokerto ini kok langitnya terpantau mendung ya. Waduh, moga-moga nggak hujan deh. Oke, wah ini macet banget jalan ini. Aduh, mungkin pada weekend ya, banyak yang pada pulang. Ya hujan, kita harus harus meneduh nih. Langitnya mendung, kurang bersahabat di Mojokerto ini. Ini masuk di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ya. Hujannya udah berhenti. Dan di sebelah kanan ketutupan awan. Tadi ada matahari tuh di sebelah kanan tuh. Ini kita terus saja melanjutkan perjalanan menuju ke Selorejo. Sambil nanti saya tuh mau nyari minimarket teman-teman. Cari minimarket yang jual galon kecil ya. Karena persediaan air saya habis. Kalau beli yang botolan-botolan gitu jatuhnya lebih mahal. Mendingan saya beli yang 1 galon tapi kecil. Ini tadi saya nemuin galon kecil nih. Ini dia. Beruntung banget saya bertemu dengan toko dari ibu ini karena di sini saya menemukan galon kecil yang ukurannya sesuai dengan yang saya inginkan. Entah kenapa kok galon yang ukurannya kecil begini sekarang itu susah banget buat ditemukan ya. Apalagi kalau di minimarket itu rata-rata nggak ada. Oke. Beruntung banget cuy ketemu tokonya ibu ini. Jadi bisa sekalian beli air minum. Nah, kita air minumnya mungkin taruh sini aja ya. Wah, ini ngelewati kebun tebu ini ya. Nggak tahu ini di jalan apa ini ya. Pokoknya ini kalau nggak salah di daerah Kecamatan Bareng teman-teman, di Kabupaten Jombang ini ya. Jalannya kecil nih. Nggak apa-apa deh, yang penting kita nyampe aja. Di mana? Di Selorejonya. Soalnya saya belum pernah sama sekali lewat jalur ini teman-teman. Asing sih bagi saya ini jalurnya. Tuh di sebelah kanan ini ada tebu teman-teman ya. Gatel. Duh, ada serangga lagi di dalam helm nih. Oke, kalau malam bahaya banget nih lewat sini. Gelap sekali. Masuk di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ini pemandangan terasa sangat berbeda karena kita melihat pemandangan khas pedesaan ya teman-teman. Ya, kita bisa melihat hamparan tanaman tebu yang ada di kiri dan kanan jalan. Bareng sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jombang. Lokasinya terletak di bagian selatan dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Sedangkan kalau kita menuju ke bagian timur dari Kecamatan Bareng ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Wonosalam yang merupakan destinasi wisata yang cukup populer juga dengan duriannya. Tapi kita tidak menuju ke sana ya teman-teman, melainkan kita akan menuju ke arah selatan. Nanti kita akan memasuki Kabupaten Kediri dan tepatnya lokasinya berada di Kecamatan Kandangan, kecamatan paling timur dari Kabupaten Kediri.
Sekarang ini kita sudah berada di Kandangan teman-teman, dan di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Kandangan ya. Ini kalau terus kita bisa ke arah Kediri atau Pare nih. Tapi kita kali ini belok kiri ya. Kita menuju ke arah Malangnya nih. Wow, nggak kerasa ya udah sampai di Kandangan. Ya, jadi Kecamatan Kandangan ini masuk di Kabupaten Kediri ya. Setelah kita tadi melewati Kecamatan Bareng yang ada di Jombang tadi. By the way, Kecamatan Bareng itu jalannya kecil, banyak lahan tebunya. Syahdu sih kalau sore-sore lewat situ tadi. Ini mobil harus disalip nih. Lah, jalannya lambat betul. Dari sini kita mengambil arah ke Kabupaten Malang, teman-teman. Oke, kita isi bensin dulu sebelum kehabisan. Karena bensin saya tinggal separuh. Jadi kita isi Pertamax aja. Ya. Oke teman-teman, sekarang udah jam 4:08 waktu Indonesia Barat ya. Isi bensin di sini 53.000 Pertamax. Nih sekarang kita berada di Jalan Malang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Sekarang kita langsung gas aja nih ke Selorejonya teman-teman. Dari sini jaraknya 25 km lagi. Estimasinya tinggal 39 menit. Tidak berselang lama, kurang lebih sekitar 800 meter setelah saya dari SPBU tadi, sekarang ini saya sudah tiba di Kecamatan Kasembon. Yang mana Kecamatan Kasembon ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Perkiraan jarak dari Kecamatan Kasembon menuju ke Waduk Selorejo adalah kurang lebih sekitar 27 km yang bisa ditempuh sekitar 40 menitan. Ini kita sudah memasuki Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang teman-teman. Setelah kurang lebih 1 jam 10 menit kita perjalanan tadi dari Gresik ya, dari Wringin-Anom tadi. Nah, di depan ini sudah mulai kelihatan apa ini, perbukitan-perbukitan nih ya. Lebar juga nih jalannya di sini. Jalan Raya Kasembon. Ini apa nih? Ada Lumbung Sari dari Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon. Ini kalau saya lihat di Google Maps sih sebentar lagi kita bakal melewati jalan yang berkelok-kelok teman-teman. Tuh di depan ini kan udah mulai kelihatan barisan perbukitan. Barisan perbukitan dari Gunung Kelut dan Gunung Kawi nih. Ini di depan ada bis Bumel teman-teman, bis Bagong, jurusannya Malang Jombang, non ekonomi tapi dia pakai AC berarti. Ini jalannya udah mulai jalanan khas pegunungan nih, berkelok-kelok sama agak nanjak ya dia. Tuh di depan ini udah mulai kelihatan nih tikungan kelak-keloknya teman-teman. Asik. Pemandangannya keren ya. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di mana, di Waduk Selorejo atau di Kecamatan Ngantang itu, dia posisinya diapit oleh 2 gunung teman-teman, yaitu Gunung Kawi dan Gunung Kelut ya. Nah Gunung Kawi ini ingat-ingat sekarang ini tanggal 21, bentar lagi tanggal 26 Juni ya, malam 1 Suro, pasti Gunung Kawi rame banget.
Masih berada di Jalan Raya Kasembon. Jalur yang berkelok-kelok yang sekarang sedang kita lewati saat ini merupakan jalur yang menuju ke arah Pujon. Jadi sebenarnya kalau kita lurus saja mengikuti jalur yang berkelok-kelok ini, kita bisa sampai ke Kota Batu. Nanti tembusnya sampai ke arah Songgoriti sana. Bagus pemandangannya. Nih di sebelah kiri ada apa ini? Durian lesehan. Banyak yang jual durian. Tapi tutup. Nih sekarang kita berada di Jalan Raya Jombok. Jalannya full kelak-kelok nih. Nggak terlalu lebar, tapi lumayan padat. Arus lalu lintasnya di sini. Untuk lokasinya kita ini tinggal berapa ya? 18 menit lagi. Udah deket nih berarti. Udah mau nyampe kita. 11 kilo dari sini. Nggak bisa nyalip cuy. Ada mobil di depan. Ya, ini agak ngeri ya. Kalau nyalip-nyalip di tikungan-tikungan gitu itu. Apalagi kalau yang blind spot itu. Aduh. Ini jalannya turun banget. Lebar. Wih, asik-asik. Nah, ini kita sudah memasuki Kecamatan Ngantang, teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita posisi sudah berada di Jalan Raya Ngantang, dan sebentar lagi kita akan sampai di destinasi kita ya. Tepatnya di Waduk Selorejo, tempat kita camping. Nah itu tuh waduknya tuh udah kelihatan nggak? Di sini juga banyak warung-warung ya teman-teman, warung-warung lesehan dengan pemandangan Waduk Selorejo. Di sini hawanya dingin ya teman-teman, dingin, sejuk. Gerimis gak sih ini? Nih bentar lagi kita akan sampai. Kita belok kanan ya. Belok kanan. Nah ini nih. Bener nggak ini? Mohon maaf, kendaraan roda 4 dilarang masuk. Untung kita nggak bawa mobil, bawanya motor cuy. Oh itu Bendungan Selorejo, Waduk Selorejo. Moga-moga kita nggak nyasar nih. Sekarang jam 16:42 ya. Tuh, gokil, keren banget cu. Nah ini dia pemandangannya. Pemandangan dari Waduk Selorejo. Sepertinya kering ya ini ya. Apa pemandangannya memang seperti ini ya? Jadi Waduk Selorejo ini adalah waduk yang terletak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Fungsi dari Waduk Selorejo ini adalah sebagai penampung air yang mengalir dari Sungai Konto, kemudian dimanfaatkan dalam bentuk irigasi dan menyediakan listrik. Waduk yang dibangun di bawah kaki Gunung Kelut ini diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 1970 oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Oke, bagus juga pemandangannya. Ya kita cobalah ya camping di pinggir waduk sini. Ini ada cafe, wow, ada Muku Cafe. Lokasinya berada di atasnya waduk. Oh ada ini loh, mobil nggak bisa lewat karena ini ada acara nih. Ya
Untung motor ya masih bisa lewat di pinggir-pinggirnya sini. Ya. Permisi. Kita sudah sampai di front office-nya ya, atau kantor utamanya nih, Selorejo. Coba kita tanya informasi tentang camping ya. Kalau kita mau camping di sini gimana caranya? Oke. Untuk bisa camping di kawasan Waduk Selorejo ini, kita wajib menanyakan informasi atau membeli tiket pada front office dari Selorejo Hotel and Resort seperti yang ada di Maps ini. Dan sebagai persyaratannya, kita wajib membawa uang tunai dan tentu saja KTP asli. Untuk tiket per orang dari camping ground Waduk Selorejo dikenakan biaya Rp35.000 untuk per orangnya. Nah ini nih 35.000 per orang. Akhirnya cuy. Kita camping juga ya di Selorejo. Jadi kalau kalian camping ke sini, usahakan kalian harus bawa bahan makanan terlebih dahulu ya. Jadi siapin dulu logistiknya, karena kalau kita sudah masuk Selorejo ini kita agak sulit ya kalau mau keluar lagi, karena pintunya dikunci teman-teman kalau malam itu. Jadi usahakan kalian itu sudah lengkap dengan kebutuhan logistik. Jadi kalau kita sudah bayar ya, nanti kita tinggal ngikutin si bapak satpamnya ini untuk diarahin menuju ke lokasi campgroundnya teman-teman. Nah ini dia Taman Wisata Selorejo. Gokil. Wah ini ya gerbangnya ini. Jadi dia jam 6 sore itu udah ditutup. Usahakan kalian kalau kesini harus sudah lengkap semua dengan perlengkapan logistiknya. Karena kalau sudah di atas jam 6 itu kita tidak bisa keluar lagi dari sini. Tunggu besok pagi baru bisa dibuka. Wah gokil, keren banget cuy pemandangannya. Misi Pak ya? Iya. Nah di sini ada mobil. Wah banyak tuh yang camping di sini. Ya lebih baik kita parkirin motornya di sini aja kali ya. Kan lebih enak tuh. Wah. Wow ini ya. Jadi camping ground dari Selorejo ini teman-teman. Gokil, keren. Enaknya camping di mana nih? Kita perlu cari campground yang bagus, yang rata ya. Kayaknya di situ tadi bagus deh. Atau di atas ini? Oh tapi ini ada orangnya. Jadi kita perlu cari tempat yang strategis juga. Oke. Oh, atau di sono bisa juga. Ya harus hati-hati ya teman-teman, karena jalanan di sini tuh agak off-road. Ya, ya di sini aja deh. Kayaknya di sini lebih enak. Ya, oke. Mantap, kita bisa camping nih di sini. Nah, di sini aja ya. Di bawah pohon. Di bawah pohon. Kayaknya di sini enak deh. Tapi coba kita mutar-mutar ya, teman-teman. Cari-cari lokasi yang enak. Di sini boleh juga. Ini ada apa? Ada warungnya ternyata di belakang nih. Tapi udah tutup dia. Nah, kayaknya di sini aja deh ya. Ini lebih enak nih tempatnya. Lebih sepi
dan datar juga. Jadi kayaknya kita akan camping di sini, teman-teman. Oke. Parkirin motor dulu. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di camping ground dari Waduk Selorejo ya. Ini motor saya parkir di sini nih. Dan saya kayaknya bakal naruh tenda saya di sini karena menurut saya ini rata ya, bagus tempatnya teman-teman. Terus ngadepnya ke waduk langsung. Selain itu juga ini ada tepat di bawah pohon. Pohonnya gede banget lagi nih. Di depan ada ayunan. Ya, jadi tadi saya motornya bawa dari sono tadi. Sebenarnya sama satpamnya disuruh parkir di tempat parkir motor, tapi kata satpamnya sih juga boleh kalau kita mau cari-cari tempat camping sendiri dengan bawa motor. Jadi alhasil saya putuskan motornya saya bawa, dan ya inilah saya ketemu tempat campingnya di sini yang menurut saya ideal banget nih. Gokil, keren. Jadi untuk camping groundnya nggak terlalu rame ya teman-teman. Suasananya juga syahdu. Nah ini nih, kita di sini bisa melihat ada perahu-perahu ya. Ini di depan itu juga ada perahu. Kayaknya besok pagi itu baru dibuka tuh wahananya. Dan katanya kalau di sini malam-malam itu cukup rame dengan para pemancing ya teman-teman. Di sana juga ada rumah-rumah, nggak tahu tuh rumah apa di sana. Entah itu hotel atau rumah ya, kayaknya sih hotel sih. Oke. Jadi ini saya mau langsung tata tenda. Mau siapin, mau pasang tendanya di sini. Kita pasang dulu frame-nya. Kalau Borneo 4 ini dia frame-nya dari fiber ya, bukan dari aluminium alloy teman-teman. Ya maklum tenda murah ya. Kita siapkan dulu sini. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya persiapkan semua ya. Sudah saya tata kurang lebih seperti ini di dalam tenda saya kondisinya ya. Ini ada sleeping bag-nya, terus ini barang-barang berharga saya taruh sini, tas-tas saya kumpulkan semua di sini. Kemudian yang untuk logistik saya taruh di sini ya, biar enak ngambilnya cepet. Sekarang udah jam 18.19 menit. Ini ya bahan-bahan makanan yang saya punya selama camping di Waduk Selorejo ya. Ini ada telur, ada sosis, ada mentega, ada jeruk nipis, terus kemudian kopi. Ini perlengkapan nestingnya sendiri, gelas, dan ini kompornya. Oh ya, gasnya ini teman-teman masih baru cuy. Tuh. Sengaja perlengkapan makanan apa logistik ya saya taruh di sini supaya ngambilnya enak kalau mau masak. Kalau mau masak kan tentunya di depan situ ya. Kita masang kompornya.
Masih baru cuy. Kompornya taruh di luar sini aja deh, biar aman ya. Kompor portable. Syahdu banget ya suasananya ya. Ada suara burung. Oke, taruh di depan sini ya. Sip. Gasnya dipasang seperti ini. Oke. Ya, aman. Tes. Oke, mantap ya, sudah nyala kompornya nih. Ada telur sama air. Ini banyak ya ini. Ambil satu saja cukup. Nih, saya beli tadi di Mojokerto. Sama telur ini tadi beli di dekat sini. Oke. Ya. Nah, kita masak telur rebus. Di rumah nggak pernah nih makan yang namanya telur ayam kampung rebus. Tapi kalau di tempat camping seperti ini baru makan. Iyalah. Syahdu. Ini sambil nunggu bikin kopi teman-teman. Untuk sinyal HP di sini full ya teman-teman. Saya pakai provider 3. Sinyalnya bagus nih. Kita kalau ngecek lokasi kita sekarang berada di sini nih. Nah, sekarang kita berada di sini nih. Mantap rasanya ya. Kita lihat sekeliling ya teman-teman. Jadi di situ tenda saya. Nih kita coba keliling-keliling. Ada apa saja yang ada di sekitar sini. Ini taman bermain ya teman-teman. Jadi kalau malam ya pasti sepi ya. Tapi kalau besok pagi ini kayaknya bakal rame banget ya. Terus di depan sini ada perahu-perahu. Kalau di sono itu ada orang-orang camping ya, satu keluarga kayaknya teman-teman. Ini ada jungkat-jungkit. Nah ini, oke. Nah ini ada perahu-perahu ini
Kayaknya besok pagi baru ada nih fasilitas buat main-main di sini nih. Nih perahu-perahunya nih. Kalau di ujung sana, di seberang sana itu ada orang mancing teman-teman. Nggak tahu mereka balik jam berapa ya. Biasanya sih mereka mancing itu malam, tengah malam seperti ini. Besok subuh pagi baru mereka balik pulang ke rumah bawa ikan gitu. Kalau di sana lebih ramai. Tapi kalau saya tadi lihat-lihat di sana itu sudah nggak ada tempat lagi sih. Jadi akhirnya saya lebih memilih di sini teman-teman. Lebih enak aja tempatnya. Di belakang ini ada Pujasera atau food court ya. Jadi besok pagi ini bakalan rame banget. Dan di Pujasera ini ada apa namanya toiletnya teman-teman. Enak sih. Cuman ya gelap. Apalagi kalau sendirian gini. Buat yang mentalnya kuat ya nggak masalah sih. Tadi saya sempat bayar di front office-nya tuh. Ini kwitansinya. Satu orang 35.000 teman-teman. Dan pakai KTP ya. Tadi bapaknya minta KTP-nya. Ini apa ya ini di dalam amplop ini? Oh, ini amplopnya Selorejo Hotel. Isinya apa ya? Kosong. Buat apa ya kira-kira ini? Oke. Tuh, diperlicin dulu nih pancinya. Nah, baru setelah itu kita bisa buka sosisnya. Nah, gini kan lancar ya. Malam itu suasana di camping ground di sekitar Waduk Selorejo sangat syahdu sekali. Cuacanya cukup bagus dan tidak hujan sehingga membuat pemandangan langit terasa terlihat lebih jelas. Ditambah dengan bintang-bintang yang bertebaran semakin melengkapi indahnya pemandangan dari malam hari di sekitar camping ground Waduk Selorejo ini.
Oke, jam 5.32. Udah pagi teman-teman. Ini juga udah mulai terang ya. Jadi kita coba keliling-keliling di belakang kita ini. Ini ada seperti food court atau pujasera ya teman-teman. Nah, ini tempat sumber air yang bisa kita pakai buat cuci piring di sini ya, dekat dari tenda saya itu. Itu tendanya udah saya tutup. Takutnya nanti kalau ada orang yang mau ngambil apa-apa. Moga-moga aman lah ya. Nah, kita coba naik ya teman-teman. Nah, ini pujaseranya seperti ini nih. Ini saya pengen ke toilet. Soalnya kata bapaknya kemarin malam itu ada toilet di sekitar sini. Oh, ada musola di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian camping di sini nggak perlu khawatir ya, karena di sini ada musolanya juga. Nih, musolanya bersih. Nih, suasana dari depan dari pujaseranya teman-teman. Ya, ini ada tulisannya Sentral Kuliner Selorejo. Toiletnya di sebelah sini nih. Wih, airnya bersih cuy. Mantap, kenceng. Toiletnya juga bersih teman-teman. Waduk Selorejo merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang cukup terkenal di Kabupaten Malang. Pemandangan di sekitar Waduk Selorejo ini dikelilingi oleh beberapa gunung, diantaranya adalah Gunung Kelut, Gunung Anjasmoro, dan Gunung Kawi. Dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, membuat lokasinya sejuk dan sangat ideal sebagai tempat untuk beristirahat dan menenangkan pikiran bersama dengan keluarga. Selain camping ground, fasilitas yang ditawarkan dari tempat wisata Waduk Selorejo ini juga terbilang cukup lengkap. Ada taman bermain anak-anak, musola, toilet, perahu untuk keliling waduk, serta jika teman-teman yang hobi memancing, maka waduk ini bisa kalian jadikan sebagai referensi tempat spot memancing dari berbagai macam jenis ikan air tawar. Di antaranya yang paling banyak ditemukan di sini adalah ikan nila, ikan mujair, dan ikan mas. Oke teman-teman, ini saya penasaran, pengen nyobain naik perahu ya, mumpung di sini ya, muterin bendungan Selorejo ini sama bapak, bapak panjenengan? Pak Nyali. Pak Nyali. Oh, Pak Nyali. Nyali. Oh, nggih. Nyali. Nyanyi. Nyali. Oh, nggih. Nyari. Nah. Kita naik perahu. Tendanya saya tinggal di pojok sana tuh. Oh, ini kapalnya. Isi. Kita naik kapal cuy. Penasaran soalnya sama bendungan Selorejo. Oh, ini berarti ndayung aja Pak ya? Iya. Oh, sehat Pak ya? Sendirian Mas. Sendirian aja Pak. Asik cuy. Kapan lagi ya mumpung di sini teman-teman? Oh, di sana juga masih ada campgroundnya ya, baru tahu saya. Jadi selain di sini bisa juga yang di sebelah sono tuh. Itu kalau yang kapal-kapal yang ini pakai motor semua, sedangkan kalau yang kita sekarang dayung cuy, asik. Ini seumur-umur saya baru pertama kali naik kapal yang didayung. Jadi di belakang kita itu sebenarnya ada Gunung Kelut teman-teman.
Tapi karena ketutupan kabut jadi nggak kelihatan nih puncaknya. Dulu waktu kalau meletus sih 2014 itu hancur semua mas, Satu desa itu, satu kelurahan. Berarti tinggal temboknya aja. Berarti masih ada. Itu udah turun semua. Oh, berarti sampai sekarang masih ada puing-puingnya juga Pak ya? Masih Oh, ada ya. desanya hidup apa mati Pak sekarang? Enggak, biasa mas. Biasa ya. Oh, nggak mati ya. Berarti masih dihuni lagi. Oke. Jadi dibangun sama pemerintah. Oke. Ini bapaknya lagi menjala ikan. Di sini ikannya tombro, lele, Jair, mujair, dan nilai itu. nila. Oh. Bagus. Tenda saya di pojok sana teman-teman. Jauh dari sini. Kedalaman sampai berapa ini Pak? Dulu waktu pertama itu 40 meter. 40 meter. Ya, tapi sekarang ini udah dangkal. Dangkal ya. Ya. Ya ini paling dalam di jarak sana itu ya sekitar 20-an. Oh, yang sana 20 meteran. Ya. Oh, lumayan ya. Kalau dulu itu 40 meter. 40 meter ya. Luas dari Waduk Selorojo ini adalah sekitar 650 hektar dengan kedalaman rata-rata mencapai 50 meter. Namun sekarang ini kalau menurut info dari bapak yang mendayung perahu saya, sekarang ini kedalaman rata-ratanya hanya berkisar antara 7 sampai dengan 20 meter saja. Nah, ini villa-villa yang kita lihat dari seberang danau teman-teman. Kalau tenda saya tuh yang ada di situ tuh. Nah, sedangkan kalau yang ini kita bisa lihat bapak-bapak mancing nih dari semalam dia belum pulang. Ikat bengi goreng mulih-mulih. Kalau malam itu apa pelampungnya ada lampunya. Ya ada lampunya. Ya kelihatan. Oke, jadi untuk tur ke Waduk Selorojo ini ada beberapa paket teman-teman, ada yang 80 dan 150.000 ya. Kalau 150.000 kita bisa keliling satu danau itu luas tuh. Tapi kalau 80.000 ya lumayan ya, 80 sudah mencakup semuanya. Tapi saya tadi request sampai jembatan gantung teman-teman, jadi ongkosnya 100.000. Oke, kita balik lagi ke tenda teman-teman. Sekarang udah jam 9 lebih 16 menit ya. Bingung nih mau ngapain. Sekarang ini udah jam 13.24 atau setengah 2 siang. Akhirnya kita sudah selesai camping di Waduk Selorojo ya teman-teman. Keren banget Waduk Selorojo ini. Kalau malam ternyata lumayan dingin. Ini sekarang saya mau balik lagi ke Surabaya ya. Tapi sebelum itu mungkin saya mau ke mana? Ke jalan yang ada di sekitar bendungan Selorojo itu tadi teman-teman. Pengen lihat jalanannya. Oke, sekarang kita akan meninggalkan tempat camping ground dari Waduk Selorojo ini. Oke. Ini harus hati-hati ya karena medannya ini agak nggak rata ya. Tapi overall saya nyaman sih camping di sini teman-teman. Dapat tempat camping yang benar-benar datar. Oke, dadah. Camping ground Waduk Selorojo, sampai jumpa di lain waktu. Pak, mari Pak ya. Mari Pak. Yes, aman. Oke. Mantap jiwa.
banyak yang mancing ya teman-teman. Kemarin malam tuh juga ada yang mancing. Memang Waduk Selorejo ini ikannya banyak, jadi ya nggak heran kalau banyak yang mancing di sini. Oke, ini kita buang sampah dulu teman-teman. Itu sampahnya di sono. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tidak buang sampah sembarangan ya. Nah, ini kita belok kanan ya ke arah jalan raya yang di sekitar bendungannya teman-teman. Nah, di sini mobil udah nggak boleh masuk ya teman-teman. Hanya sepeda motor saja. Ini ada pintunya nih ditutup. Nggak tahu kenapa kok mobil nggak boleh lewat sini. Tapi kalau motor bisa. Nah ini dia jalan raya dari kawasan Bendungan Selorejo teman-teman. Keren ya. Gokil, bagus banget teman-teman. Wow, keren. Banyak orang-orang yang nongkrong di sini nih. Kalau malam minggu itu pasti ramai sekali di sini. Kita coba lihat ya teman-teman. Wah, keren. Tuh tadi saya camping di situ tuh, di pojok sana. Gokil. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya untuk suasana dari Solo Moto Camping yang ada di kawasan Waduk Selorejo. Semoga videonya bisa menghibur dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga nantikan video perjalanan saya berikutnya, karena perjalanan saya ke depan akan terasa lebih menantang. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan menit akhir. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.